Haleluya. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah pemberkatan daripada Tuhan. Saya mengucapkannya atau mengatakan itu karena saya percaya dan meyakini bahwa dari awal tahun sampai dengan saat ini secara pribadi saya menikmati dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya juga meyakini bahwa kita sekalian ada dalam genggaman Tuhan sampai dengan detik ini. Maka izinkan saya mengatakan bahwa ibadah ini adalah ibadah syukur terima kasih kita kepada Allah. Karena Ia telah menyertai kita. Ia telah memperlihatkan kepada kita kehebatannya. Melewati masa-masa yang sulit di awal tahun. Menghadapi banyak hal yang terjadi. Dan kalau kita ada sampai dengan detik ini, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Senang kalau kita sekalian boleh bergabung. Tempat boleh saja berbeda, tetapi saya tetap meyakini bahwa hati kita tetap satu. Satu untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas pertolongannya. Saya juga bergembira, senang, berbahagia karena dalam ibadah ini kita ada bersama-sama dengan sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga kita. Saya mengucapkan selamat datang kepada keluarga kami dari Jakarta. Keluarga saya hanya ingat famnya saja, keluarga Yahya. Yang saya ingat ibu, ya kakak kami dulu waktu saya masih kecil di Pusdiklat bersama dengan orang tua. Kak Ulin sering menjaga kami. Selamat datang, senang, bahagia saya karena sore ini kita boleh bertemu. Saya percaya bahwa kita semua yang ada dalam ruangan ini, sekali lagi, ada dalam penyertaan Tuhan dan pemberkatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah ini akan dipimpin oleh Letnan Marlina Renti. Dan firman Allah akan disampaikan oleh hambanya, Kapten Nyonya Wulandari Tumando. Mari satukan hati dalam ibadah ini dan nikmatilah lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Karena itu saya persilakan kita semua untuk berdiri, kita akan habiskan ibadah pada saat ini. Kiranya ibadah tutup tahun 2021 dan ibadah menyongsong tahun 2022 terjadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji firman Tuhan ini telah kita alami di dalam kehidupan kita selama menjalani tahun 2021 ini. Tuhan telah menjaga kita, Tuhan telah melindungi kita, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memberkati kita semua sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Karena itu, marilah kita bersama-sama pada saat ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita masing-masing. Saya persilakan kita untuk berdiri.
Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah saat ini kita masing-masing menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Ada banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah saat ini kita masing-masing menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan, Engkau melihat kami masing-masing tertunduk di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah kami alami di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini. Kami meyakini, kami percaya ya Tuhan, kami semua boleh ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terbatas untuk menyampaikan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun saat ini Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami masing-masing. Kami benar-benar bersyukur ya Bapa. Dan biarlah doa syukur yang kami panjatkan pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Boleh mengikuti ibadah di akhir tahun 2021 ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada saat ini kepadamu. Biarlah ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah semua yang mengambil bagian diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi saluran berkat di dalam ibadah pada saat ini. Sehingga saat kami akan kembali dari tempat ini,
Dari rumah Tuhan yang kudus ini, kami semua boleh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, apabila kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dari tanggal 1 Januari sampai saat ini tanggal 31 Desember, ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Kebaikan Tuhan atau pengalaman iman kita dengan Tuhan perlu untuk kita ingat di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita terus mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak takut menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, karena kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita semua yang ada di tempat ini terus mengingat setiap kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, bila ku ingat rahmat Tuhanku. Setelah pujian ini dinyanyikan, kita akan diberkati melalui kesaksian dari Saudari Juwita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian. Aku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Bila aku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidak, aku tak akan mundur lagi. Sungguh tidak, aku tak akan mundur lagi. Bila aku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Bila aku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidak, aku tak akan mundur lagi. Sungguh tidak, aku tak akan mundur lagi. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong di tahun baru yang akan datang. Pada malam hari ini saya sebenarnya bingung kenapa disuruh kesaksian. Pas tanggal 31, soalnya kan hari Minggu ada, tapi pas dilihat-lihat ternyata hari ini kesaksian terakhir sekaligus pelayanan terakhir di bulan ini, di tahun ini. Karena tahun depan nanti saya akan melanjutkan perkuliahan di Jakarta. Jadi sekaligus pada malam hari ini saya memohon doanya bagi jemaat sekalian untuk mendoakan saya. Tahun ini menjadi tahun yang salah satu tahun yang memberikan banyak pelajaran bagi saya dan keluarga dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah yang ada. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa di tahun ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan kekuatan untuk melewati tahun ini. Karena kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya pada tahun 2020, saya berdoa kepada Tuhan, kalau bisa jangan dulu tahun depan nih dipisahkan dulu sama orang tua, karena semenjak dari kecil SD, SMP, dari TK, SD, SMP sampai SMA saya selalu bersama-sama dengan orang tua. Namun karena satu dan lain hal, hingga pada saat kuliah saya harus berpisah sama orang tua karena harus menjaga keluarga yang ada di Jakarta. Dan ternyata doa itu terjawab. Bagi saya itu anugerah. Bagi orang lain itu musibah, yaitu pandemi. Di awal tahun 2020 itu saya bersyukur sekali karena doa saya terjawab.
Namun yang tidak disangka-sangka, itulah namanya rancangan Tuhan, tidak ada yang selamanya sesuai dengan rancangan manusia. Pada awal tahun 2021, pandemi itu masih menjadi sesuatu yang sensitif bagi setiap orang. Di awal tahun juga, oma saya dipanggil Tuhan, dan Tuhan mengizinkan keluarga kami juga mendapatkan mengalami COVID-19 ini. Berat bagi saya untuk menerima kehilangan oma, karena saya ke Jakarta sendiri pun bertujuan untuk menjaga oma sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir bahwa Tuhan mempunyai sesuatu di baliknya yang saya tidak bisa tangani kalau oma itu masih ada di tahun 2022 nanti. Lalu beberapa bulan setelahnya, kakak saya menginformasikan bahwa tante saya itu mengalami gangguan pernafasan. Otomatis keluarga saya langsung membawa tante semua ke Bandung untuk melakukan perawatan. Dan ternyata dinyatakan bahwa tante harus memakai oksigen selama 24 jam tanpa non-stop. Sesuatu hal yang membuat saya kaget lagi, karena di tahun yang sama kayaknya masalahnya kenapa kok beriringan, nggak berhenti-berhenti, tiap bulan tuh kayak lewat sedih sebentar, bahagia bentar, sedih lagi. Tapi tidak menjadi larut-larut dalam kesedihan, karena dalam setiap prosesnya dikuatkan melalui pujian-pujian yang dinyanyikan oleh tante saya. Tante saya selalu nyanyi lagu sekolah minggu karena dia merupakan guru sekolah minggu. Yang dia sering nyanyikan adalah, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, burung udara aja dia pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Pasti dia akan lebih melihara, lebih daripada dia pelihara burung-burung itu. Itu yang salah satu menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi. Dan sampai pada akhirnya, pada awal September, Tuhan pun memanggil tante saya. Dan pada 2 minggu setelahnya, oma saya yang dari papa akhirnya juga ikut dipanggil oleh Tuhan. Jadi di tahun 2021 ini saya kehilangan 3 orang yang benar-benar berdampak bagi saya. Karena tentunya kalau kita kehilangan orang yang kita sayang, tentunya benar-benar sakit rasanya. Dan hal itu saya alami. Dan yang mau saya sampaikan adalah, di dalam setiap keadaan, walaupun sesulit apapun, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan. Di tahun ini kita semua pasti mengalami hal tersebut. Mungkin permasalahannya beda sama yang saya hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah tutup mata untuk membantu, untuk menolong, untuk menjawab setiap doa saya. Walaupun berat, tapi Tuhan selalu ada di setiap sisi. Dan itulah yang menjadi kesyukuran saya untuk mengakhiri pada tahun 2021 ini, bahwa saya yakin walaupun pandemi ini masih berlanjut di tahun 2022, tapi Tuhan tidak berhenti di tahun 2021 untuk menolong saya dan keluarga. Saya berterima kasih juga kepada semua jemaat yang dahulu pernah mendoakan tante saya, karena sebelumnya saya belum pernah kesaksian ungkapan syukur saya dan ungkapan terima kasih saya kepada jemaat-jemaat Korup 1 Bandung. Dan sekaligus seperti yang sudah saya katakan tadi, saya meminta doanya, mohon dukungan doa. Bulan depan saya akan ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Saya nitip adik saya di sini. Mungkin itu sekian dari saya, kiranya Tuhan terus memberikan kita penguatan dalam setiap apapun yang kita hadapi. Doa Yesus berkati. Terima kasih kesaksian dari Saudari Juwita yang kembali mengingatkan kepada kita, apapun keadaan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan kembali diberkati melalui pujian dari keluarga Panti William Booth Bandung.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya apa yang Tuhan atur dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Jalannya selalu baik untuk kita. Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Setelah pujian ini kita juga akan diberkati melalui tarian dari Hesti dan kawan-kawannya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarmu ke surga. Ikutlah sabdanya, ikutlah
Terima kasih untuk tarian dari Hesti bersama teman-temannya yang sudah menjadi berkat untuk kita semua. Kita sudah diberkati melalui kesaksian, diberkati melalui pujian dan juga tarian pada malam hari ini. Saat ini kita akan masuk dalam acara persembahan. Kita akan masuk dalam acara untuk memberikan persembahan syukur kita. Di depan disediakan ada kotak-kotak yang dimana ditulis dari bulan Januari sampai Desember. Kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Tadi saya tanya sama Ibu Ofisir Pemimpin kita karena sebelumnya saya belum pernah lihat persembahan seperti ini, baru di sini. Jadi saya tanya, katanya itu biasanya yang berulang tahun di bulan berapa dia lahir, dia akan memberi persembahan di bulan tersebut. Jadi pada saat ini ada kesempatan bagi kita yang merasa kita telah diberkati oleh Tuhan, mau memberikan syukurnya kepada Tuhan, diberikan kesempatan untuk memberi persembahan syukur di dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 328. Saat pujian ini dinyanyikan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Aku tak takut walau awan menghibarku, Tuhanku selalu lindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengamuk mengancam, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku tak tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Walaupun jalan di depanku tak aku tahu, ku akan tetap taat pada perintahnya. Karena Tuhanku yang menjagaku tak ragu, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku tak tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Tuhanku cukup bagiku di masa lalu, dan ku tetap menyerah pada kasih-Nya. Aku tahu Tuhan selalu dekat di sisiku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku tak tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, kita, untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan.
Kapten Wulandari akan berdoa dan juga menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terimalah ucapan syukur kami melalui kehadiran kami pada sore hari ini, melalui kesaksian kami, melalui puji-pujian kami, dan melalui persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau terlebih dahulu menyucikan dan menguduskan kami, agar setiap hal yang telah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan layak untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Bapa di sorga, persembahan yang telah dikumpulkan pun kami memohon, Tuhan menyucikan dan memberkati, agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan, di mana di dalamnya ada banyak jiwa dimenangkan kepada Tuhan, dan kembali nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai hamba-Mu yang menyampaikannya, kuasai kami yang mendengarnya ya Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan benar-benar berbicara bagi kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini tema yang diberikan oleh Dewan Pastoral Korps untuk ibadah tutup tahun adalah memasuki masa depan yang penuh harapan dengan bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Tetapi saya akan membacakan untuk kita sekalian ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 dari Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia 29 ayat 1 hingga ayat 14 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku,
maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saya mengajak kita sekalian untuk membacanya sekali lagi ayatnya yang ke-11 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah menjadi tradisi atau sudah menjadi kebiasaan dalam ibadah tutup tahun, seringkali dijadikan satu momen untuk kita melakukan kilas balik dalam perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun tersebut. Dan di dalam 1 tahun tersebut kita mengakui bahwa ada begitu banyak berkat yang telah kita terima. Yang mungkin kalau dihitung kita tidak dapat menghitungnya. Tetapi tidak juga kita dapat pungkiri ada begitu banyak hal-hal yang tidak kita ingini harus kita alami. Seperti sakit penyakit, kesulitan-kesulitan, bencana mungkin yang harus kita hadapi. Dan demikian juga dengan hal yang namanya rencana. Sebelum kita memasuki tahun 2021, pada akhir tahun 2020, biasanya kita membuat satu bentuk janji atau cita-cita bahwa tahun 2021 saya mau ini, mau itu, mau ini, dan seterusnya. Tetapi ternyata dalam perjalanan tahun 2021, ada yang rencana-rencana tersebut tidak dapat diwujudkan. Atau mungkin dalam perjalanan tahun 2021, rencana-rencana tersebut ada yang berhasil untuk diwujudkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengakhiri tahun 2021, ada sukacita, ada duka cita, ada segala sesuatu warna-warna yang kita alami. Tetapi dari kesemuanya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Dari kesemuanya kita dapat mengambil hal-hal yang penting yang menjadikan pembelajaran penting bagi kita untuk kita pegang, untuk kita jalani pada masa yang akan datang. Tadi Letnan Marlina menyampaikan ada pengalaman-pengalaman iman yang kita dapat gunakan untuk kita menjalani pada tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti saya sampaikan tadi, pelajaran yang berharga itu biasanya didapat dari pengalaman yang telah kita alami, kejadian-kejadian yang kita alami. Tetapi pelajaran yang berharga itu juga dapat kita ambil dari pengalaman orang lain. Ketika orang lain bersaksi, kesaksiannya mungkin juga dapat menjadi berkat bagi kita. Kesaksiannya mungkin juga bisa menjadi tuntunan bagi kita bagaimana kita menjalani hidup kita di waktu yang akan datang. Mari kita juga bersama-sama. Jika tadi kilas balik tentang kehidupan kita, mari kita juga bersama-sama kilas balik tentang perjalanan bangsa Israel yang dapat kita pelajari pada zaman perjanjian lama yang dituliskan melalui kitab Nabi Yeremia ini. Apa yang terjadi pada masa itu? Dan pelajaran apa yang penting yang dapat kita ambil, yang dapat kita gunakan untuk kita jalani untuk masa ini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara membaca bagian pasal-pasal sebelum dari pasal 29 ini, di sana dikatakan bagaimana bangsa Israel hidup dalam kehidupan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala. Ada imam-imam, ada nabi-nabi palsu di sana. Tetapi mereka juga hidup tidak dikenan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan mereka membangkitkan amarah Tuhan. Sebagai satu bangsa, sebagai satu orang pribadi, sebagai satu orang manusia. Bangsa Israel pun punya rencana untuk kehidupan mereka atau kehidupan bangsa mereka. Tetapi oleh karena perbuatan mereka, mereka harus mengalami yang namanya masa-masa di luar yang tidak dapat mereka duga.
mereka harus mengalami rencana yang gagal. Ada rencana Tuhan yang Tuhan taruhkan bagi bangsa Israel. Perbuatan mereka membangkitkan amarah Tuhan, dan Tuhan memiliki rencana untuk umatnya itu dengan menyerahkan mereka ke tangan Raja Nebukadnezar dari Raja Babel. Rencana Tuhan ini disampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yeremia. Sebab oleh karena perbuatan mereka. Dalam Yeremia pasal 27 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa mereka disuruh untuk menyerahkan tengkuknya di bawah kuk Raja Babel. Atau menyerahkan diri mereka di bawah kekuasaan Raja Babel. Atau dengan kata lain, mereka menyerahkan diri untuk menjadi hamba atau menjadi budak atau menjadi tawanan dari Raja Babel. Sehingga disebutkanlah mereka menjadi orang-orang atau disebut sebagai orang buangan. Dan di sana dikatakan jika mereka menolak untuk menyerahkan diri mereka di dalam pemerintahan Raja Babel, maka bangsa itu akan dihukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar sampai binasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika mau selamat, beban yang harus dipikul adalah mereka harus memikul kuk yang ditaruhkan oleh Raja Babel. Beban yang harus dipikul yaitu menjadi orang buangan, artinya ia tidak lagi memiliki kebebasan seperti sebelumnya, mungkin kehilangan jati dirinya sebagai satu bangsa, mungkin juga mereka tertekan atau malu, demi untuk mendapatkan keselamatan dan tidak binasa, mereka memberikan diri mereka untuk memikul kuk atau menjadi hamba dari Raja Nebukadnezar. Dan saudara ini diberkati oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa beban yang dipikul itu bukan untuk waktu yang singkat. Tetapi dikatakan sampai genap 70 tahun. Jadi kalau bayi baru lahir berarti sampai oma-oma. Kalau umur saya, mungkin saya tidak sampai 70 tahun karena mungkin umurnya sudah terlalu tua. Mereka harus memikul kuk itu sampai genap 70 tahun. Rancangan Tuhan bagi bangsa Israel, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Bagi mereka bangsa-bangsa yang tidak menerima, mereka memilih mendengarkan nabi-nabi palsu untuk tidak tunduk kepada Raja Nebukadnezar, untuk mereka tetap tinggal di negeri Yerusalem dan tidak dibawa ke Babel. Tetapi sebagian dari bangsa atau kaum Israel dibawa atau dipisahkan ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kuk yang dipasangkan untuk sisa orang Israel yang memilih untuk mereka mendengar Nabi Yeremia, untuk mereka patuh dan mau tunduk kepada Raja Nebukadnezar, ternyata adalah merupakan cara agar sisa bangsa Israel itu, sisa kaum dari Israel itu dapat sungguh-sungguh belajar cara hidup umat Tuhan. Mereka hidup sudah dicemari dari perjanjian nenek moyang mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, tetapi nyatanya mereka menyembah berhala. Itu sebabnya mereka ditaruhkan kuk itu, agar mereka mau belajar bagaimana cara hidup umat Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita perhatikan, saya sangat diberkati melalui bagian firman Tuhan ini, bahwa ketika kuk itu ada di dalam sisa kaum bangsa Israel, ada surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia yang menguatkan mereka. Bukan perkataan bahwa engkau akan dibebaskan dari kuk itu atau kuk itu akan dilepaskan kepadamu, tetapi ada satu nasihat yang mungkin tidak diduga untuk kita sebagai manusia. Tetapi ini yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Ketika menjalani masa pembuangan di Babel, Nabi Yeremia meminta orang-orang buangan, para imam-imam, para tua-tua yang ada di sana untuk tidak tinggal diam, untuk pasrah begitu saja menerima kenyataan. Tetapi mereka diminta untuk tetap hidup secara normal. Ayat yang kelima
hingga ayatnya yang ke-7 disampaikan bahwa dirikanlah rumah untuk kamu diami. Sekalipun engkau sebagai orang buangan di negeri yang tidak engkau miliki pada waktu itu di Babel, tetapi dirikanlah rumah, artinya buatlah dirimu merasa bahwa ini rumahmu. Buatlah nyaman dalam keadaan tidak nyaman oleh dirimu sendiri. Lalu di sana dikatakan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bekerja untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Lalu kemudian membangun rumah tangga, buatlah kehidupan yang baru. Lalu kemudian dikatakan mendoakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Ketika sisa bangsa kaum Israel yang harus menjadi orang buangan di Babel, mereka tidak boleh tinggal diam. Mereka tidak boleh menjadi orang yang putus asa dan hilang semangat. Tetapi mereka harus tetap hidup sebagaimana orang merdeka. Mereka tetap harus dapat bersikap positif. Mereka harus tetap dapat berkarya untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Lalu di sana juga dikatakan, Nabi Yeremia mengingatkan bahwa ketika engkau ada di dalam masa-masa sulit, di dalam masa pembuangan itu, ada banyak suara-suara yang diperdengarkan, yang mungkin tujuannya untuk menghibur atau menguatkan, tetapi sesungguhnya suara-suara itu bukanlah suara dari Tuhan. Salah satu nabi di sana dikatakan, penderitaanmu hanya 2 tahun saja. Sementara Nabi Yeremia mengingatkan bahwa penderitaanmu itu akan lama. Malah disebutkan 70 tahun. Jadi dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Seringkali kita memilih untuk suara-suara yang menyenangkan telinga kita. Membenarkan apa yang kita lakukan. Tidak terima teguran, tidak terima hukuman. Tetapi Nabi Yeremia kembali mengingatkan, dengarkanlah suara Tuhan. Jangan dengarkanlah suara nabi-nabi yang tidak diutus oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dengan tujuan agar orang-orang buangan tersebut, sisa dari kaum Israel itu, jangan mudah diombang-ombingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Akan ada banyak suara-suara yang mereka dengar. Tetapi jika mereka memiliki atau berpegang kepada firman Tuhan, mereka akan tetap taat kepada firman itu. Dan kemudian ayatnya yang ke-10 di sana disampaikan bahwa ketika mereka harus memikul kuk itu, harus menjadi orang buangan di Babel, belajar, kesempatan belajar untuk taat dan setia hanya kepada Allah. Diulang-ulang, menantikan janji Tuhan digenapi pada waktunya. 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Melalui kuk yang mereka miliki adalah pembelajaran bagi mereka. Bagaimana mereka harus tetap taat. Walaupun penderitaan yang mereka alami cukup lama. Dan yang berikutnya, melalui kuk itu, melalui beban yang mereka harus pikul sebagai orang buangan, dapat menjadi jalan untuk memulihkan hubungan umatnya bersama dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Melalui kuk itu, disertai dengan kesetiaan mereka, ada masa depan yang pasti, yang penuh dengan harapan atas keselamatan dan kebebasan. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, tidak semua bangsa Israel dan kaum Yehuda menjadi orang buangan itu. Ada yang memilih untuk tetap tinggal di Yerusalem. Ada yang menyerahkan diri untuk dibawa ke Babel. Hanya sisa dari kaum Israel. Hanya sedikit saja yang memilih untuk menaati perintah Tuhan. Walaupun mereka harus memikul kuk menjadi orang buangan. Mereka memilih untuk memikul kuk Babel. Sepertinya hal yang merugikan. Hal yang tidak menyenangkan bagi sisa kaum Israel ini. Tetapi sesungguhnya ketika mereka memilih untuk menyerahkan diri mereka untuk memikul kuk Babel tersebut, sesungguhnya mereka dipisahkan dari kengerian amarah Tuhan. Tadi disebutkan untuk mereka yang tidak mau tunduk dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada Raja Babel,
akan dikenakan penyakit sampar, kebinasaan. Tetapi jika mereka memilih untuk taat atau tunduk kepada Raja Babel, maka mereka sesungguhnya dipisahkan dari kengerian amarah Tuhan. Mereka diselamatkan. Rancangan Tuhan bagi sisa kaum Israel dibuktikan, Bapak Ibu Saudara, bukanlah rancangan kecelakaan. Awalnya mungkin rancangannya tidak menyenangkan, tetapi dibuktikan bahwa apa yang Tuhan rancangkan bagi sisa kaum Israel yang memilih untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bagaimana mereka dibentuk, bagaimana mereka dibaharui, bagaimana mereka dipulihkan, bagaimana mereka belajar untuk cara hidup umat Tuhan. Ketika hubungan umatnya dengan Tuhan dipulihkan, maka mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika genap 70 tahun masa pembuangan mereka, maka dikatakan dari ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang saya bisa simpulkan. Apabila kamu berseru dan berdoa, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat semula. Ada janji yang begitu indah yang Tuhan sudah sediakan bagi sisa kaum Israel. Ketika dalam masa pembuangan mereka, mereka tetap setia. Tuhan memperhatikan keadaan mereka. Tuhan mendengar setiap doa mereka. Bapak Ibu Saudara, jika kita punya doa, setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dan akhirnya dijawab. Bukankah itu merupakan hal sukacita yang besar bagi kita? Pertanyaan kepada kita sekalian. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita selama tahun 2021? Sebagai pengikut Kristus, seringkali kita diberikan pilihan. Apakah engkau mau memikul kuk yang Yesus pasangkan dalam hidup kita? Apakah kita memilih untuk melepaskan kuk itu dan hidup seperti bagaimana dunia di sekitar kita, menjadi sama dengan dunia? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengikut Kristus memiliki kuk. Pengikut Kristus ada kuk yang harus ditanggungnya, yang harus dibebannya. Dan kuk yang dipasangnya itu, yang dipasang oleh Tuhan bagi kita secara manusia mungkin tidak menyenangkan. Mungkin sulit. Kuk itu mungkin berupa perlakuan tidak adil dalam hidup bermasyarakat. Kuk itu mungkin adalah hal yang tidak adil yang kita temui di dalam dunia pekerjaan kita karena kita orang Kristen. Kuk itu adalah ketika kita melayani tetapi pelayanan kita tidak diperhatikan oleh orang lain atau tidak dianggap. Dan hal lain sebagainya. Pencobaan-pencobaan yang harus diterima sebagai konsekuensi seorang murid Kristus. Sebagai konsekuensi pengikut Kristus. Atau kuk itu berupa masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu sakit penyakit, penderitaan, kesulitan, kegagalan. Janganlah kita menjadi orang yang putus asa. Karena kuk itu, setiap orang dipasangkan kuk sebagai para pengikut Kristus. Seperti Nabi Yeremia yang mengingatkan kepada orang-orang buangan di Babel. Ketika engkau mengalami masa pembuangan, janganlah engkau berdiam diri dan menyerah dan putus asa. Tetapi bangkit. Hiduplah seperti layaknya orang normal. Jangan terpuruk dalam kuk atau beban yang sedang engkau pikul. Selama kita memikul kuk, biarlah kita tetap dapat hidup secara normal. Menjalani, menghadapi masa-masa sulit itu. Tetap diam di situ. Tidak meninggalkan masalah, tetapi menyelesaikan masalah itu. Membina rumah tangga dengan baik. Membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap berkarya, tetap berproduktif walaupun kita memiliki masalah. Berpikir dan bertindak positif ketika kuk ada di dalam beban kita, ada di dalam tungku kita. Selama kita memikul kuk, merupakan kesempatan bagi kita
untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi kesempatan bagi kita bagaimana cara hidup umat Tuhan. Yaitu berserah penuh kepada Tuhan. Yaitu hanya setia kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Walaupun kita memikul kuk, namun memiliki pengharapan bahwa pada waktu Tuhan, keadaan kita akan dipulihkan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Mungkin ada orang yang bilang, oh kamu penderitaan cuma cukup 1 minggu saja. Tidak ada orang yang tahu kapan penderitaan atau kuk itu dilepaskan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan waktunya Tuhan itu adalah waktu yang indah. Apapun yang Tuhan rancangkan bagi kita adalah rancangan yang sempurna. Yang benar-benar bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang Tuhan atur, yang Tuhan pasangkan, yang Tuhan buat bagi kita. Adalah untuk memisahkan kita dari kengerian amarah Tuhan. Sebagai bentuk bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Untuk kita menjadi kembali kepada Tuhan. Dan menjadi umat kesayangan Tuhan. Ketika kita menjalaninya. Sesungguhnya damai sejahtera Tuhan telah Tuhan taruhkan dalam hati kita. Sekalipun harus memikulku. Sekalipun menemui banyak tantangan. Kita dapat menjalaninya dengan kekuatan Tuhan. Tahun 2021. Akan kita akhiri beberapa jam ke depan. Sekarang jam 7. Berarti 5 jam lagi kita akan akhiri tahun 2021. Namun mungkin saja kita masih harus memikul kuk itu. 5 jam akan kita akhiri tahun 2021. Tetapi kuk ini masih ada. Beban itu masih ada. Penderitaan itu masih ada. Masalah itu masih ada. Entah sampai kapan. Pandemi itu masih terjadi. Apakah untuk 1 tahun? Apakah untuk 5 tahun saja? Apakah untuk 15 tahun? Atau 70 tahun? Kita tidak pernah tahu waktunya. Bagaimana untuk kita dapat memasuki tahun yang baru? Apakah dengan kuk yang lama tadi yang belum selesai? Atau ada kuk yang baru yang ditambahkan Tuhan kepada kita? Apapun yang terjadi pada tahun 2022. Kita memiliki masa depan dan harapan di dalam Tuhan. Bahwa pada waktu Tuhan, kuk itu akan dilepaskan. Keadaan kita akan dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin dekat, lekat, erat, dan dekat. Setiap kita memiliki atau memikul kuk yang berbeda. Apakah harapan Anda untuk memasuki tahun 2022? Saya mengajak kita semua, bolehkah Bapak Ibu Saudara menuliskan harapan itu dalam kertas yang telah dibagikan pada saat masuk ke gereja ini. Apa harapan bagi kita untuk memasuki tahun 2022? Apakah kuk itu ingin segera dilepaskan? Ataukah kita meminta Tuhan beri aku kesetiaan untuk menghadapi apapun yang harus aku hadapi pada tahun 2022. Dan setelah Bapak Ibu Saudara menuliskan harapan-harapan tersebut dalam kertas yang sudah disediakan. Di samping kiri saya ada sebuah meja. Di sana sudah dipasangkan lilin dan juga pohon pengharapan. Lilin dan batu-batu di antaranya. Lilin di tengah yang nanti akan dinyalakan merupakan sumber pengharapan kita, yaitu Kristus. Lilin-lilin kecil yang ada di sekitar batu-batu itu adalah diri kita atau mungkin keluarga kita. Batu-batu itu adalah kuk yang harus kita pasang. Dalam keberadaan kita, kita dilingkari atau dikelilingi oleh berbagai masalah, penderitaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang berat yang harus kita tanggung. Tetapi kita memiliki komitmen, aku memiliki harapan di dalam Tuhan. Harapanku akan terus menyala, sekalipun penderitaan ada di sekeliling saya, sekalipun kuk itu harus tetap saya pikul, entah sampai kapan. Aku tetap mau menyalakan harapanku di dalam pengharapan Tuhan.
dan harapan-harapan yang telah dituliskan itu silakan digantungkan di dalam pohon pengharapan tahun 2022. Sambil kita menulis, ada waktu doa kita, menuliskan harapan kita. Ada tindakan yang kita lakukan, menyatakan sebagai komitmen kita untuk aku mau tetap setia. Aku mau tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun di sekelilingku ada begitu banyak penderitaan dan kesulitan. Saudari Aprilia akan membawa kita dalam satu pujian yang membawa saat teduh kita untuk menuliskan harapan itu. Untuk membawa harapan itu kepada Tuhan dan berkomitmen akan tetap menyala kesetiaanku, pengharapanku kepada Tuhan, sekalipun ada begitu banyak penderitaan. Kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rancanganmu sempurna. Rancanganmu sempurna dalam pengharapan, ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan, ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rancanganmu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu. Lilin yang disediakan, Untuk jika Bapak Ibu Saudara ingin menyalakan, disilakan. Lilin yang disediakan di antara bebatuan, lilin-lilin kecil itu menandakan diri kita sendiri. Sanggup
Sanggupkah sinarmu tetap menyala ketika penderitaan menghimpit kehidupan saudara dan saya? Pujian yang tadi dinyanyikan mengatakan, Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku, sebab rancanganmu sempurna. Lilinnya mungkin tidak kelihatan, tetapi lilinnya ada di antara bebatuan. Dia lilin tilai yang sangat kecil. Saya mengundang untuk kita dapat menyalakannya sebagai bentuk komitmen. Aku mau tetap menyala. Pengharapanku mau tetap menyala. Kepercayaanku mau tetap menyala kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan ada di sekitar. Rancanganmu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja dalam hidup kami. Mengerti bagian dari firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Bapa di sorga, dalam kesempatan ini, setelah kami mendengarkan bagian firman-Mu, ada kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kepada Tuhan harapan-harapan kami. Ya Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami. Kami mau taruhkan kepada tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Dan tolonglah kami sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam menjalani tahun 2022. Kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Bahwa apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, ada Tuhan beserta dengan kami. Ada waktunya Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Bila kami hanya terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih jika pada waktu ini ada hal yang tidak dikenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami agar kami kembali layak di hadapan Tuhan. Ibadah kami telah kami akhiri hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi pengharapan kami, mempersatukan kami, iman kami,
doa kami, mempersatukan kami, bahwa pada tahun 2022, Engkau akan mengumpulkan kami kembali sebagai orang-orang percaya yang semakin kuat di dalam Kristus. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kami, tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan sebagai doa berkat bagi kita sekalian yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.